Terima kasih Anda kembali di Metro Malam pemirsa. Dewan Pengawas KPK terus mendalami laporan pemberhentian dengan hormat terhadap Brigjen Endar Priantoro. Rencananya Dewas KPK akan memanggil pimpinan KPK pada Rabu besok untuk dimintai klarifikasi. Dewan Pengawas akan memeriksa pimpinan KPK terkait dugaan pelanggaran proses pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro. Hal ini dibenarkan langsung oleh anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris, namun Syamsuddin belum bisa merinci identitas pimpinan yang akan dipanggil pihaknya besok. Menurutnya, pemeriksaan terhadap pimpinan KPK akan dilakukan bergantian. Ketua KPK pilih lama sekali di KPK, apakah diklarifikasi juga Pak terkait dugaan laporan bocor itu? Belum. Klarifikasi belum. Besok. Rencananya besok siapa aja Pak yang dipanggil, Ketua KPK atau siapa Pak? Pimpinan lah. Pimpinan. Kelima-limanya Pak? Enggak bisa sekaligus kan, mesti bertahap. Besok Pak, apakah Pak Firly atau siapa dulu Pak yang pertama untuk besok? Saya lupa jadwalnya. Di besok untuk laporan dari Pak Endar atau dari Yang Pak Endar. Pak Nawawi menyatakan nggak diundang. Untuk klarifikasi Pak Alek juga nggak, berarti siapa Pak? Ya mungkin satu-satu bertahap. Dan kini saatnya kita mengetahui hot issue media Indonesia untuk edisi esok pagi. Sudah hadir editor harian Media Indonesia Iis Zatika langsung di studio. Selamat malam Mbak Iis. Malam, Soza. Baik Mbak, untuk edisi esok pagi headline yang akan diangkat ini tidak jauh beda dengan berita sebelumnya. Tadi ini terkait dengan pimpinan KPK yang diminta untuk introspeksi terkait dengan pencopotan Brigjen Endar. Apa yang akan menjadi pendalaman dari topik ini? Tentunya kita sangat prihatin ya, KPK ini dulu nih bersama MK adalah dua lembaga yang sangat kami hormati ya di internal Media Indonesia dan Media Group. Karena kita percaya ini dua lembaga yang masih bisa konsisten memegang amanah dari rakyat. Nyatanya setelah kasus TWK, tes wawasan kebangsaan dan lainnya, ini terus direduksi nih kepercayaan publik termasuk dari pihak kami nih dari media massa. Jadi kami melihat ini terlalu politisnya itu terlampau kentara karena memang kita lihat ada beberapa dugaan misalnya ini terkait dengan penolakan dari Brigjen Endar itu terhadap peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus Formula E. Ini tentunya jika hal-hal yang politis ini bisa mempengaruhi kinerja KPK, ini tentunya kami sangat sesalkan. Apalagi Polri sendiri sudah menyerahkan surat perpanjangan kerjanya Brigjen Endar ya. Dan Karyoto pun sama yang saat ini menjadi Kapolda itu adalah juga orang-orang yang menolak peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus Formula E juga, dan itu ya semacam kita lihat dipaksakan untuk dikeluarkan dari KPK dan dikembalikan kepada Polri. Baik, selain kasus Brigjen Endar ini ada juga kasus lain yang menyeret nama pimpinan KPK Firly Bahuri dalam kasus kebocoran ESDM. Tetapi poin utamanya adalah semua kasus ini bermuara kepada Dewas KPK. Bagaimana seharusnya Dewas KPK menyikapi hal ini jika menurut kacamata Media Indonesia? Tentu saja ini diuji karena kepercayaan dari pihak internal pegawai KPK sendiri sudah sangat mencapai titik kritis ya, karena mereka sudah menolak bekerja dan sebagainya. Dan ini sekarang ujung Dewas ini yang menjadi ujung tanduknya, menjadi penentu. Apakah ini mereka memang mau konsisten tetap memegang amanah kepercayaan masyarakat, menjalankan pengawasannya sebagai, kita lihat ya kalau Syamsuddin Haris sih kita percaya bahwa sosoknya bisa kita percayai dan mudah-mudahan ini bisa amanah, jadi memang bisa menelusuri kasus-kasus yang menurut kami sudah sangat absurd ya dilakukan oleh pimpinan KPK yang nyata-nyata nih pelanggarannya tuh kalau kami tulis di headline kami, ini tuh pelanggarannya sudah sangat beruntun dari awal penunjukannya dia, pemilihannya sampai sekarang ini terlalu banyak kontroversi sehingga menghilangkan esensi dari pekerjaan dia yang sangat mulia sebenarnya di negara kita tercinta ini. Ya, penuh dengan kontroversi memang perjalanan kasus di KPK ini ya belakangan ini. Lalu jika nantinya ternyata hasil dari Dewas KPK tidak memuaskan, apakah perlu campur tangan Presiden mengingat bahwa KPK ini bertanggung jawab langsung kepada pimpinan negara, kepada Presiden? Kalau kami menggunakan suara dari pengamat, kami menyatakan bahwa ini udah saatnya Presiden turun tangan karena sudah tidak ada lagi yang bisa mengendalikan. Kalau sampai Dewas saja tidak diperhatikan, apalagi relasi antara KPK dan Polri sendiri sebagai pihak institusi yang mengirim tenaga
lembaganya ke sana pun sudah mulai terjadi krisis kepercayaan dua institusi ini. DPR juga angkat tangan, terus kemudian organisasi sayap-sayap di mantan-mantan pegawai KPK juga sudah berbicara bahwa ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Mudah-mudahan Dewas masih punya bisa unjuk gigi memperlihatkan konsistensinya, dan jika memang tidak, di saat yang sama kami paralel juga mengharapkan bahwa Presiden ini juga bisa mengambil sikap, karena jika terus bergulir nih, ini sesuatu kasus yang fatal, kebocoran dokumen, terus kemudian pemaksaan kasus-kasus politik, apalagi mau memasuki 2024 dengan politisasi yang sangat memungkinkan melihat baik itu di daerah maupun pusat, Soza. Baik, kita harapkan bahwa kasus ini dapat ditangani tapi tidak menutup peluang agar kasus-kasus besar, kasus korupsi yang lain juga dapat ditangani dengan baik oleh KPK. Terima kasih Mbak Iis untuk waktunya di Metro Malam. Ulasan selengkapnya pemirsa dapat Anda nikmati di Harian Media Indonesia.